Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 18, memahami arti penting PSAP nomor 1 pada SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual. Dan bab 19, tinjauan atas PSAP yang terkait dengan laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kami kelompok 7 yang beranggotakan 10 orang, diantaranya Febilia Kusumaning Tias, Afrian Idam Kurnia Aji, Meita Yulisma Wardani, Kartika Widya Putri, Mia Puspitasari, Eka Wahyuni, Dika Oktavia Indarwati, Bresa Kwindra Tita Agnes, Tia Nurul Afifah, dan Wawan Prianto. Saya Febilia Kusumaning Tias. Yang pertama, memahami PSAP nomor 1 pada SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip yang mengatur pelaksanaan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP yang terdiri atas Komite Konsultatif SAP dan Komite Kerja SAP. Pendahuluan. Dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang sentralistis menuju tatanan pemerintahan yang terdesentralisasi serta manajemen keuangan yang lebih baik. PP nomor 105 dan 108 tahun 2000. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik terus digalakkan seiring dikeluarkannya PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan PP nomor 108 tahun 2000 tentang pertanggungjawaban kepala daerah. Berdasarkan PP nomor 105 tahun 2000, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Kemendagri nomor 29 tahun 2002 yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan PP nomor 105 tahun 2000. Berdasarkan penjelasan UU nomor 17 tahun 2003, asas pengelolaan keuangan negara antara lain akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan pengelolaan keuangan negara. 5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Selanjutnya UU nomor 32 dan 33 tahun 2004 merupakan revisi dari UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan pertimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Kedua, UU nomor 14 tahun 2004 pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. PP nomor 24 tahun 2005 standar akuntansi pemerintah. PP nomor 71 tahun 2010. Dalam hal ini kesadaran untuk melakukan perbaikan tersebut membawa angin segar bagi para akuntansi, di mana peran akuntansi sektor publik semakin signifikan dalam membantu proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban atas anggaran. Signifikansi peran akuntansi sektor publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik semakin nyata dengan dikeluarkannya PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah yang kemudian direvisi dengan PP nomor 71 tahun 2010 mengatur SAP berbasis akrual. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan dengan baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Standar tersebut nantinya menjadi tools bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperbandingkan dan mengukur laporan keuangan pemerintah. Perbandingan PP nomor 24 tahun 2005 dengan PP nomor 71 tahun 2010. PP nomor 24 tahun 2005, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah: 1. Penyajian laporan keuangan. 2. Laporan realisasi anggaran. 3. Laporan arus kas. 4. Catatan atas laporan keuangan. 5. Akuntansi persediaan. 6. Akuntansi investasi. 7. Akuntansi aset tetap. 8. Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. 9. Akuntansi kewajiban. 10. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. 11. Laporan keuangan konsolidasi. Sedangkan PP nomor 71 tahun 2010, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah: 1. Penyajian laporan keuangan. 2. Laporan realisasi anggaran berbasis kas. 3. Laporan arus kas. 4. Catatan atas laporan keuangan. 5. Akuntansi persediaan. 6. Akuntansi investasi. 7. Akuntansi aset tetap. 8. Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. 9. Akuntansi kewajiban. 10. Koreksi kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. 11. Laporan keuangan konsolidasi. 12. Laporan operasional. Lampiran 2. SAP berbasis kas menuju akrual. Lampiran 3. Proses penyusunan SAP berbasis akrual. PSAP nomor 1, SAP berbasis kas menuju akrual dengan SAP berbasis akrual. Tujuan, ruang lingkup, dan basis akuntansi. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Dalam ruang lingkup paragraf 2 PP nomor 71 tahun 2010 menyatakan, laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan berbasis akrual. Penggunaan basis akrual pada akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for service, untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan PSAP nomor 1 paragraf 9 terdiri atas tujuan umum dan tujuan spesifik. Tujuan umum laporan SAP berbasis kas menuju akrual keuangan adalah menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelapor yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan SAP berbasis akrual adalah menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelapor yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan spesifik laporan adalah pelaporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengembalian keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercaya kepadanya. Tanggung jawab pelapor keuangan. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaporan adalah pimpinan entitas. SAP berbasis kas menuju akrual tidak diungkapkan pengertian entitas akuntansi. SAP berbasis akrual, pengertian entitas akuntansi diungkap pada KK paragraf 21.
SAP berbasis kas menuju akrual. 1. Laporan realisasi anggaran. 2. Neraca. 3. Laporan arus kas. 4. Catatan atas laporan keuangan. International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS nomor 1. 1. Neraca. 2. Laporan arus kas. 3. Laporan kinerja keuangan. 4. Laporan perubahan ekuitas. 5. Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan SAP berbasis akrual. 1. Laporan realisasi anggaran. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 3. Neraca. 4. Laporan operasional. 5. Laporan arus kas. 6. Laporan perubahan ekuitas. 7. Catatan atas laporan keuangan. Struktur dan isi terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran memuat 1. Pendapatan laporan realisasi anggaran. 2. Belanja. 3. Transfer. 4. Surplus atau defisit laporan realisasi anggaran. 5. Pembiayaan. 6. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. SAL wajib disajikan pemerintah pusat dan entitas pelaporan lainnya yang menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasian. SAL memuat 1. SAL awal. 2. Penggunaan SAL. 3. Silpa atau Sikpa tahun berjalan. 4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. 5. Lain-lain. 6. SAL akhir. Kemudian yang selanjutnya adalah neraca. Neraca pada laporan pemerintah tidak jauh berbeda dengan laporan yang ada pada bisnis. Nah, unsur-unsur neraca ini ada 3. Yang pertama yaitu adalah aset. Aset sendiri diakui pada saat potensi manfaat ekonomi di masa depan yang diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai ataupun biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban sendiri diakui pada saat dana pinjaman diterima ataupun kewajiban timbul. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas sendiri merupakan kekayaan neto pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Kemudian yang nomor 4 yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, mengenai penggunaan kas, mengenai peredaran kas, serta mengenai setara kas selama satu periode akuntansi. Nah, laporan arus kas ini terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas operasional, kemudian terdapat aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan yang terakhir adalah aktivitas transitoris. Yang nomor 5 yaitu laporan operasional. Sebagai konsekuensi penerapan basis akrual, maka dari itu SAP berbasis akrual mensyaratkan bagi entitas pelaporan untuk menyajikan laporan operasionalnya sebagai bagian dari pelaporan finansial pada laporan keuangan pokok pemerintah. Nah, laporan operasional ini setidaknya menyajikan beberapa pos. Yang pertama adalah pendapatan laporan operasional dari kegiatan operasional, terus kemudian beban dari kegiatan operasional, terus ada juga surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila ada, kemudian pos luar biasa bila ada, dan juga yang terakhir ada surplus atau defisit laporan operasional. Nah, beban dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan juga klasifikasi fungsi atau program. Namun, pada paragraf 97
dinyatakan bahwa bagi entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi, mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi. Yang nomor 6 ada laporan perubahan ekuitas. Sama halnya dengan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas atau LPE ini merupakan laporan baru wajib disajikan oleh entitas pemerintah berdasarkan SAP berbasis akrual. Nah, laporan ini merupakan penghubung antara laporan operasional dengan neraca, sehingga pada saat penyusunannya mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LPE sendiri setidaknya menyajikan beberapa pos. Yang pertama adalah ekuitas awal, kemudian yang kedua surplus defisit, laporan operasional pada operasi pada periode bersangkutan, kemudian yang ketiga adalah koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Terus yang terakhir adalah ekuitas akhir. 7. Catatan atas laporan keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtiar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatannya. Yang keempat, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting. Yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, informasi yang harus disampaikan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang ketujuh, informasi lain yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Periode pelaporan dan ketepatan waktu paragraf 32 PSAP nomor 1 SAP berbasis akrual menjelaskan laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Perkenalkan, saya Tia Nurul Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 19, yaitu tentang tinjauan atas PSAP yang terkait dengan laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu tinjauan atas PSAP nomor 2, laporan realisasi anggaran berbasis kas. Secara sederhana, LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelapor secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Anggaran belanja yang dituangkan dalam perda APBD disebut sebagai apropriasi untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan, yaitu yang pertama basis akuntansi, yang kedua akuntansi anggaran, yang ketiga akuntansi pendapatan LRA, yang keempat akuntansi belanja, yang kelima akuntansi surplus atau defisit LRA, yang keenam akuntansi pembiayaan, yang ketujuh akuntansi silpa atau sikpa, dan kedelapan transaksi pendapatan belanja dan pembiayaan berbentuk barang, yang kesembilan transaksi dalam mata uang asing. Saya akan menjelaskan tentang basis akuntansi. Anggaran pemerintah disusun dengan basis kas. Akuntansi pemerintah pada dasarnya merupakan akuntansi anggaran, maka basis akuntansi yang digunakan seharusnya sama dengan basis anggaran. Pada saat ini, pemerintah Indonesia masih menggunakan basis kas untuk anggaran maupun akuntansi realisasi anggarannya. Dan yang kedua yaitu akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran mencatat dan menyajikan akun atau perkiraan operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggaran. Yang ketiga yaitu akuntansi pendapatan LRA. Pada umumnya, pendapatan adalah penambahan ekuitas dana lancar pemerintah karena penerimaan yang berasal dari berbagai sumber. Lalu, karena adanya perubahan, maka pendapatan LRA tidak lagi menambah ekuitas dana lancar, melainkan menambah saldo anggaran atau lebih. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Yang keempat yaitu akuntansi belanja.
belanja adalah pengeluaran ekuitas dana lancar pemerintah. Untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otoritas kredit anggaran dalam manajemen anggaran, pada prinsipnya belanja baru dapat dibayarkan setelah barang atau jasa yang dibeli telah diterima pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Lalu yang kelima yaitu akuntansi surplus atau defisit LRA. Surplus LRA adalah selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit LRA adalah selisih kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit LRA. Keenam yaitu akuntansi pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan dapat berupa transaksi penerimaan, pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Yang ketujuh yaitu akuntansi silpa atau sikpa. Selisih lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos silpa atau sikpa. Silpa atau sikpa diperoleh dari penutupan akun surplus atau defisit dan pembiayaan neto pada akhir tahun anggaran. Untuk selanjutnya dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kedelapan yaitu transaksi pendapatan belanja dan pembiayaan berbentuk barang. Transaksi pendapatan belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang atau aset haru dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai aset tersebut pada tanggal transaksi yang berhubung transaksi ini harus dicatat sebagai pendapatan dan belanja atau pembiayaan. Maka perlu dibuatkan dokumen anggaran sebagai pendapatan belanja atau pembiayaan sebagai dokumen pengesahan anggaran. Kesembilan yaitu transaksi dalam mata uang asing. Terdapat perubahan dalam SAP berbasis akrual terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap penyajian transaksi dalam mata uang asing. Penjabaran mata uang asing ke dalam pendapatan belanja dan pembiayaan berbentuk barang. Transaksi pendapatan belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang atau aset haru dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai aset tersebut pada tanggal transaksi yang berhubung transaksi ini harus dicatat sebagai pendapatan dan belanja atau pembiayaan. Maka perlu dibuatkan dokumen anggaran sebagai pendapatan belanja atau pembiayaan sebagai dokumen pengesahan anggaran. Kesembilan yaitu transaksi dalam mata uang asing. Terdapat perubahan dalam SAP berbasis akrual terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap penyajian transaksi dalam mata uang asing. Penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah tergantung pada kondisi berikut ini. Yang pertama yaitu dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka penjabaran ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Yang kedua, dalam hal tidak tersedia dana dalam mana uang asing yang digunakan dalam transaksi dan hanya uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut di dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. Yang ketiga, dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing untuk digunakan dalam bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya.
Yang kedua yaitu tinjauan atas PSAP nomor 3, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklarifikasi arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Laporan arus kas diperlukan karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Tujuan dari penyusunan laporan arus kas adalah agar laporan tersebut dapat disajikan mengenai perkembangan kas yang menjadi informasi keuangan tentang sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Bentuk dan struktur laporan arus kas. Bentuk dan struktur laporan arus kas merupakan kerangka atau acuan dalam penyajian laporan arus kas. Bentuknya sendiri terdiri atas uraian berbagai aktivitas yang disajikan secara stafel diurutkan dari atas ke bawah. Aktivitas yang dijadikan dasar dalam penyajian laporan arus kas terdiri atas aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Aktivitas operasi. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan negara atau daerah dan investasi lainnya, penerimaan lain-lain atau penerimaan dari pendapatan luar biasa, penerimaan transfer. Arus keluar kas digunakan untuk pembayaran pegawai, pembayaran barang, bunga, subsidi, bantuan sosial, hibah, pembayaran lain-lain atau kejadian luar biasa, dan pembayaran transfer. Aktivitas investasi. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan terdiri dari penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan divestasi, dan penjualan investasi dalam sekuritas. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan terdiri dari perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Aktivitas pendanaan. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain penerimaan utang luar negeri, penerimaan dari utang obligasi, penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain pembayaran pokok utang luar negeri, pembayaran pokok utang obligasi, pembayaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah, pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara. Aktivitas transitoris. Arus kas dari aktivitas non-anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris antara lain perhitungan pihak ketiga atau PFK, pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada atau dari bendahara pengeluaran, dan kiriman uang. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK, pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar, dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas dapat disajikan dalam dua metode. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas aktivitas operasi dengan cara berikut. Metode langsung mengungkapkan pengeluaran utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Metode tidak langsung. Dalam metode ini surplus disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional non-kas, penangguhan atau pengakuan, penerimaan kas atau pembayaran yang lalu atau yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi, aset non-keuangan, dan pembiayaan. Hubungan laporan arus kas dan neraca. Paragraf 59 PSAP 03 menyebutkan entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dalam laporan arus kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca. Artinya ada hubungan antara jumlah yang ada dalam laporan arus kas dan neraca. Tinjauan atas PSAP nomor 04 JALK. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi yang dapat memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. JALK mengungkapkan hal sebagai berikut.
menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal atau keuangan dan pencapaian target Perda APBD, menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya, menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.